Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Catur Ragil Saputra, mahasiswa Manajemen Keuangan Syariah UIN STS Jambi. Kali ini saya akan membahas mengenai GCG. Apa itu GCG? Kita akan bahas satu-satu pengertian, tujuan, dan prinsip-prinsip pada GCG itu apa aja. Mari kita bahas satu-satu ya teman-teman. Let's go. Yang pertama, pengertian GCG. Apa sih itu GCG? GCG merupakan singkatan dari Good Corporate Governance, adalah suatu sistem dan struktur yang mengatur dan mengendalikan hubungan antara berbagai pihak dalam perusahaan, terutama antara manajemen, pemegang saham, dewan komisaris, dan pemangku kepentingan lainnya, untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan secara berkesinambungan. Nah, bagaimana sih caranya agar pengertian atau GCG ini dapat diterapkan? Yaitu melalui beberapa prinsip. Apa aja prinsipnya? Kita akan bahas slide selanjutnya. Nah, masuk bagian kedua, yaitu prinsip-prinsip GCG. Nah, apa aja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama yaitu transparansi atau transparansi, merupakan suatu ketransparan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua itu accountability atau akuntabilitas, yaitu setiap pihak dalam organisasi harus memiliki tanggung jawab yang jelas atas tugas dan kewajibannya. Yang ketiga, responsibility atau responsibilitas. Jadi perusahaan wajib mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku serta menjalankan tanggung jawab sosial. Yang keempat, ada independensi atau independensi. Jadi perusahaan itu harus bebas dari dominasi pihak manapun dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan dibuat secara objektif dan profesional. Dan yang terakhir atau yang kelima, kewajaran dan kesetaraan atau fairness, menjamin perlakuan yang adil dan setara terhadap semua pemegang saham dan pemangku kepentingan. Jadi itu ya teman-teman, prinsip-prinsip dari GCG. Oke, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Masuk bagian ketiga, tujuan GCG. Tujuan GCG terbagi menjadi dua, secara umum dan secara khusus. Secara umum, GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan etika berbisnis. Sedangkan secara khusus, yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor dan publik. Yang kedua, meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, mencegah terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang keempat, menjamin keberlangsungan perusahaan dalam jangka panjang atau sustainability. Kemudian yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan dan daya saing. Dan yang keenam, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan. Nah teman-teman, itu tadi ya sudah kita bahas mengenai pengertian, prinsip serta tujuan yang diadakan atau dari GCG itu sendiri. Jadi untuk teman-teman yang mendengarkan video ini, GCG ini memiliki peranan dan fungsi sebagai suatu fasilitas bagi perusahaan dalam meningkatkan nilai perusahaannya, bahkan dari internal maupun eksternal. Jadi GCG ini bisa dibilang suatu metode yang digunakan untuk perusahaan sebagai memperbaiki sistem intrinsik maupun extrinsik. Jadi bisa bagus di dalam dan bagus di luar. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya Catur Ragil Saputra bisa sampaikan. Teman-teman bisa kunjungi YouTube saya untuk melihat video-video tentang penjelasan ilmu manajemen yang lainnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.